Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kembali lagi di channel Markas Al-Tahirah bersama saya Yasmin Tahirah. Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan bedah tajwid yang terdapat di dalam surah An-Naba ayat 21 sampai dengan ayat 30. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Inna, di sini terdapat nun al-musyaddadah atau nun yang bertasydid. Hukumnya adalah wajibul gunnah, wajib dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Jahanna, di sini juga terdapat nun yang bertasydid. Hukumnya sama, kita harus membacanya dengan suara dengung yang dimasukkan ke dalam khaysyum lalu dipanjangkan sebentar ya. Mad tabi'i karena terdapat alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Nat, huruf ta sukun, pastikan suaranya tertahan tapi ada sedikit aliran nafas. Tidak boleh berlebihan kanats atau tidak boleh juga tidak keluar sama sekali hamasnya. Kanat, ya tidak boleh. Jadi harus ada kita keluarkan angin sedikit dari makhraj huruf ta yaitu di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kanat, ya harus ada anginnya sedikit. Mil. Nah, di sini huruf ro yang sukun di sini dibaca dengan tebal meskipun harokat sebelumnya kasrah. Kenapa? Penyebabnya karena di depannya adalah huruf isti'la yaitu huruf shad. Jadi ketika ro sukun sebelumnya berharokat kasrah tapi di depannya itu adalah huruf tebal, maka ro sukun tadi kita baca dengan tebal mir, tidak dibaca mir tipis ya. Jadi harus kita tebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Dengan mengangkat pangkal lidah. Mir so huruf tebal juga angkat pangkal lidahnya. Kemudian pada so ini juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Man iwad karena ada fathatain yang diwakafkan dibaca panjang dengan alif 2 harakat. Ayat ke-22. Lit-taghina ma'aba. Lit-ta terdapat alif lam asy-syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf ta. Di sini alif lamnya diidghamkan atau dimasukkan langsung ke dalam huruf ta sehingga dia tidak terdengar lagi. Kemudian, to adalah huruf tebal. Cara menebalkannya dengan mengangkat pangkal lidah dan jangan memajukan bibir ya. Jangan liut to, ya tidak seperti itu, tapi dengan mengangkat pangkal lidah. Liut to. Kemudian pada huruf to juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang didahului oleh fathah. Nah, di sini kita membacanya panjang 2 harakat. Ri, ada mad tabi'i karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah dibaca panjang 2 harokat. Ma'a, mad badal karena terdapat hamzah yang bertemu dengan mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Ba, mad iwad karena ada fathatain yang diwakafkan dibaca dengan alif panjang 2 harokat. Labithina fiha ahqaba. La mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Fi mad tabi'i ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah dibaca panjang 2 harokat. Fiha, mad tabi'i karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah dibaca panjang 2 harokat.
Nah, di sini terdapat mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam dua kata yang berbeda. Di sini mad tabi'inya adalah alif yang sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah yang ada dalam kata ahqaba. Membaca mad jaiz munfasil dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Boleh dipilih ya. Ahqaba. Huruf ha sukun bersifat rokhawah dan juga hams, maka nafas dan suara kita mengalir. Qaf huruf tebal, huruf tafkhim, maka naikkan pangkal lidah supaya dia bisa menebal dengan sempurna. Kemudian pada ko ini juga terdapat mad tabi'i sehingga harus dibaca panjang 2 harakat karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Ba mad iwad karena ada fathatain yang diwakafkan dibaca panjang dengan alif 2 harakat. Ayat ke-24. La yadhuquna fiha baghdan wala syaraba. La mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Yadhu mad tabi'i karena waw sukun sebelumnya berharakat dhammah dibaca panjang 2 harakat. Yazuqu juga mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah dibaca panjang 2 harakat. Fiha mad tabi'i karena ya sukun sebelumnya berharakat kasrah dibaca panjang 2 harakat. Ha mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Bar huruf ra tebal, hati-hati karena sebelumnya huruf ba tipis ya, jadi jangan dibaca bor. Nah, dua-duanya dibaca tebal atau dibaca bar, dua-duanya dibaca tipis. Jadi pastikan huruf ba-nya tipis, ba kemudian masuk ke ra sukun yang tebal. Bar daw idgham bi gunnah karena ada tanwin yang bertemu dengan waw. Ketika ada tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan waw, maka bunyi nun sukun atau tanwinnya kita idghamkan atau kita masukkan ke dalam bunyi huruf waw dengan menyisakan sifat gunnahnya. Baru daw wala dengan gunnah yang dipanjangkan. La mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Syara ra tebal huruf tafkhim naikkan pangkal lidah. Kemudian pada ra ini juga terdapat mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ba mad iwad karena ada fathatain yang diwakafkan dibaca panjang dengan alif 2 harakat. Ayat ke-25. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa la mad tabi'i ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Mi juga mad tabi'i karena ada ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah dibaca panjang 2 harakat. Idgham bi gunnah karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf waw dibaca dengan dengung yang dipanjangkan dan juga meleburkan tanwinnya ke dalam huruf waw. Hamiman wa ghassa huruf tafkhim, huruf tebal, naikkan pangkal lidah supaya dia bisa menebal. Mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Qaf huruf tebal, naikkan pangkal lidah. Kemudian pada bacaan ini juga terdapat mad iwad karena kita waqaf pada huruf fathatain. Cara membacanya adalah dengan membaca dengan alif yang dipanjangkan 2 harakat. Selanjutnya ayat ke-26. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'a terdapat mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Jazaa'a itu merupakan satu kata sehingga di sini berlaku mad wajib muttasil yang kita baca 4 atau 5 harakat.
Awi. Idgham bi gunnah karena ada tanwin yang bertemu dengan waw, dibaca dengan cara dimasukkan tanwinnya ke dalam huruf waw, lalu kita dengungkan dengan dengung yang dipanjangkan. Wifa, fa mad tabi'i, ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Qaf huruf tebal, angkat pangkal lidah, kemudian di sini terdapat mad iwad karena kita waqaf pada fathatain. Cara membacanya dipanjangkan dengan alif 2 harakat. Berikutnya ayat ke-27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Inna wajibul gunnah karena nun bertasydid, dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Hum ka, izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan memperjelas bunyi huruf mim tanpa dengung yang dipanjangkan. Ka, mad tabi'i, alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Nu, mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, dibaca panjang 2 harakat. La, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ya, huruf ra di sini huruf ra sukun dibaca tebal karena sebelumnya berharakat fathah. Ju, mad tabi'i ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, dibaca panjang 2 harakat. Hisa, sa, mad tabi'i ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Hisaba, ba mad iwad karena kita waqaf pada fathatain. Cara membacanya dibaca dengan alif panjang 2 harakat. Berikutnya ayat ke-28. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa sempurnakan makhrajnya dengan memajukan bibir. Kadza, huruf dzal yang bertasydid, berhati-hati. Huruf dzal merupakan huruf rakhawah, tidak boleh kita tekan berlebihan. Tidak boleh kita baca wa kadzabu, ya jadi harus kita alirkan suaranya wa kadzabu. Bu, mad tabi'i karena waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, dibaca panjang 2 harakat. Bi'a, a adalah mad badal karena ada hamzah yang bertemu dengan mad, dibaca panjang 2 harakat. Ya, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Na, mad tabi'i karena alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Kidzaba, kidza, sama seperti tadi, dzal yang bertasydid bersifat rakhawah, maka tidak boleh ditekan berlebihan. Kemudian pada za juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ba, mad iwad karena kita waqaf pada fathatain, dibaca dengan alif panjang 2 harakat. Berikutnya ayat ke-29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai', di sini ada ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah, berlaku lin, ya sukun dibaca dengan lunak. Syai'in, in terdapat tanwin yang bertemu dengan hamzah, maka hukumnya adalah izhar halqi, wajib dibaca dengan memperjelas bunyi huruf nun tanpa dengung yang dipanjangkan. Syai'in, ya. Lin karena ada ia sukun sebelumnya berharakat fathah, dibaca dengan lunak. Na, mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Kita, ta, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ba, mad iwad karena kita mewakafkan pada fathatain, maka dibaca panjang dengan alif 2 harakat. Dan kita sampai di ayat ke-30. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba.
Fadhu, dhu, mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah. Qaf huruf tebal naikkan pangkal lidah. Kemudian di sini juga terdapat mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Falan nazi, lanna. Nun sukun bertemu dengan nun berlaku idgham bi gunnah dan juga idgham mutamathilain. Cara membacanya dengan mengidghamkan atau memasukkan bunyi nun sukun ke dalam nun yang ada di depannya, kemudian disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Zi, mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berharakat kasrah. Kum illa. Mim sukun bertemu dengan hamzah izhar syafawi. Cara membacanya adalah dengan memperjelas bunyi mimnya dan tanpa disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Illa, la, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Adza, za, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Ba, Iwad karena kita wakaf pada fathatain, cara membacanya adalah dibaca alif panjang 2 harakat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekian pembahasan bedah tajwid yang terdapat dalam surah An-Naba ayat 21 sampai dengan ayat 30. Insyaallah di video berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan bedah tajwid yang terdapat di dalam surah An-Naba ayat 31 sampai dengan ayat 40. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.